Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kita kembali bertemu di dalam mata kuliah Praktek Peradilan Pidana. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tata cara praktek persidangan perkara pidana bagian kedua. Dalam bagian kedua ini kita akan membahas materi tentang tahap pertama persidangan perkara pidana. Sebagaimana kita ketahui, dalam persidangan perkara pidana ada 4 tahapan. Yang pertama adalah sidang pertama, sebagaimana nampak dalam bagan. Kemudian sidang pembuktian, tahap kedua. Kemudian pada tahap ketiga, sidang pembacaan tuntutan, pembelaan, dan tanggapan-tanggapan. Dan terakhir adalah yang ke tahap keempat, yaitu sidang pembacaan putusan. Pada tahap 1, sidang pertama, yaitu ada beberapa rangkaian kegiatan atau rangkaian proses. Yang pertama adalah majelis hakim memasuki ruang sidang, kemudian kegiatan pemanggilan terdakwa untuk masuk ke ruang sidang, dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan, pengajuan eksepsi atau keberatan, kemudian ada tanggapan atau replik, kemudian tanggapan atau duplik, dan terakhir adalah pembacaan atau pengucapan putusan sela dalam sidang pertama atau tahap ke-1 ini. Para mahasiswa, pada saat majelis hakim akan memasuki ruang sidang, yang pertama sekali memasuki ruang sidang adalah panitera pengganti, kemudian jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum, serta pengunjung. Kemudian masing-masing mereka duduk di tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya, pejabat yang bertugas sebagai protokol, ini biasanya dilakukan oleh panitera pengganti, mengumumkan bahwa majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Kemudian hadirin dimohonkan untuk berdiri. Dalam hal ini termasuk juga jaksa penuntut umum dan penasihat hukum. Barulah kemudian majelis hakim memasuki ruang sidang dengan melalui pintu khusus. Yang masuk paling depan adalah hakim ketua, diikuti oleh hakim anggota 1 yang lebih senior, dan kemudian hakim anggota 2 atau yang lebih junior. Selanjutnya majelis hakim duduk di tempat masing-masing dengan posisi hakim ketua di tengah atau duduk di tengah, dan hakim anggota 1 berada di sebelah kanan, dan hakim anggota 2 berada di sebelah kiri hakim ketua. Selanjutnya hadirin dipersilahkan duduk kembali oleh protokol. Setelah hadirin duduk dan hakim juga menempati di tempat duduknya, kemudian hakim ketua membuka sidang dengan kata-kata sebagai berikut. Ini sebagai contoh. Sidang Pengadilan Negeri Serang, misalnya, yang memeriksa perkara pidana nomor berapa, sebutkan nomor perkaranya, atas nama terdakwa siapa, disebutkan. Pada hari ini, contohnya hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sambil kemudian hakim mengetuk palu sebanyak 3 kali. Setelah sidang dibuka dengan ditandai ketukan palu sebanyak 3 kali oleh hakim ketua, maka sidang dilanjutkan dengan pemanggilan terdakwa untuk masuk ke dalam ruang sidang. Selanjutnya hakim ketua bertanya kepada jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum, apakah terdakwa siap untuk dihadirkan pada sidang hari ini? Jika jaksa penuntut umum tidak bisa menghadirkan terdakwa pada hari itu, maka hakim harus menunda persidangan pada waktu yang ditentukan dengan perintah kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya.
Namun jika jaksa penuntut umum siap untuk menghadirkan terdakwa, maka hakim ketua langsung memerintahkan supaya terdakwa dipanggil untuk masuk ke ruang sidang. Selanjutnya jaksa penuntut umum memerintahkan kepada petugas agar terdakwa dibawa masuk ke ruang sidang. Nah, setelah terdakwa duduk di kursi pemeriksaan, hakim ketua mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa sebagai berikut. Yang pertama ditanyakan apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa. Selanjutnya menanyakan tentang identitas terdakwa, contohnya tentang namanya, umurnya, alamatnya, dan lain-lain. Hakim selanjutnya bertanya apakah di dalam persidangan ini terdakwa didampingi penasihat hukum. Jika terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, maka hakim menegaskan hak-hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dengan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengambil sikap. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, dapat maju sendiri tanpa didampingi oleh penasihat hukum, atau yang kedua dapat mengajukan permohonan pada pengadilan agar ditunjuk penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa secara cuma-cuma. Atau yang terakhir, meminta waktu kepada majelis untuk mencari penasihat hukum sendiri. Dalam hal terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, hakim menanyakan kepada penasihat hukum apakah benar di dalam persidangan ini ia bertindak sebagai penasehat hukum terdakwa, sekaligus meminta kepada penasihat hukum untuk menunjukkan atau memperlihatkan kartu advokatnya dan menunjukkan juga surat kuasa khusus. Selanjutnya hakim ketua memeriksa kartu advokat dan surat kuasa dan diperlihatkan juga kepada hakim anggota yang di sebelah kanan, kemudian hakim anggota yang di sebelah kiri. Baru kemudian kepada jaksa penuntut umum. Para mahasiswa, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Yang pertama, hakim ketua mempersilahkan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan dan meminta kepada terdakwa untuk mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum dengan seksama. Dalam pembacaan surat dakwaan ini oleh jaksa penuntut umum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang dapat dengan duduk maupun berdiri. Jika surat dakwaan panjang, maka pembacanya dapat digilir bergantian antara sesama jaksa penuntut umum. Setelah jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan, selanjutnya hakim ketua menanyakan kepada terdakwa apakah ia dalam hal ini terdakwa sudah paham atau mengerti tentang apa yang didakwakan. Nah, apabila terdakwa tidak mengerti, maka jaksa penuntut umum atas permintaan hakim ketua wajib memberikan penjelasan sepenuhnya kepada terdakwa. Langkah selanjutnya setelah surat dakwaan yaitu pengajuan eksepsi atau keberatan. Pertama, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya apakah akan mengajukan tanggapan atau keberatan atas surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Pertanyaan pertama disampaikan kepada terdakwa dan memberikan kesempatan untuk menanggapi. Selanjutnya, kesempatan kedua diberikan kepada penasihat hukumnya. Apabila terdakwa atau penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka persidangan dapat dilanjutkan pada tahap pembuktian. Sebaliknya, apabila terdakwa atau penasihat hukumnya akan mengajukan eksepsi, maka hakim bertanya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya apakah telah siap untuk membacakan eksepsi. Apabila terdakwa atau penasihat hukum belum siap, maka hakim ketua menyatakan sidang ditunda untuk memberikan kesempatan pada terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan eksepsi pada hari sidang berikutnya. Sebaliknya,
Apabila terdakwa atau penasihat hukum telah siap membacakan eksepsi, maka hakim ketua mempersilahkan pada terdakwa atau penasihat hukum untuk membacakan eksepsinya. Dan eksepsi ini bisa diajukan secara lisan maupun secara tertulis. Jika eksepsi dilakukan secara tertulis, maka setelah dibacakan eksepsi tersebut diserahkan kepada hakim, salinannya diberikan kepada jaksa penuntut umum. Tata cara membaca eksepsi sama dengan waktu jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan. Eksepsi ini dapat juga diajukan oleh terdakwa sendiri atau kedua-duanya bersama-sama mengajukan eksepsi, dan bisa juga terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum. Apabila kedua-duanya mengajukan eksepsi, maka kesempatan pertama diberikan kepada terdakwa lebih dahulu. Setelah itu baru kepada penasihat hukumnya. Setelah pembacaan eksepsi atau keberatan dari terdakwa atau penasihat hukumnya, hakim ketua memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi pada sidang berikutnya. Selanjutnya, atas eksepsi beserta tanggapan tersebut, hakim ketua meminta waktu untuk mempertimbangkan dan menyusun putusan sela. Apabila majelis hakim berpendapat bahwa pertimbangan untuk memutuskan permohonan eksepsi tersebut mudah atau sederhana, maka sidang dapat diskor selama beberapa menit untuk menentukan putusan sela. Sedangkan tata cara skorsing sidang ada dua macam. Cara yang pertama, majelis hakim meninggalkan ruang sidang untuk membahas atau mempertimbangkan putusan di ruang hakim, sedangkan jaksa penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya, serta seluruh hadirin tetap tinggal di tempat. Cara kedua, yaitu hakim ketua mempersilahkan semua yang hadir supaya keluar dari ruang sidang. Selanjutnya petugas menutup ruang sidang dan majelis hakim merundingkan putusan sela dalam sidang. Cara ini paling sering dipakai. Apabila majelis hakim berpendapat bahwa memerlukan waktu yang agak lama dalam mempertimbangkan putusan sela, maka sidang dapat ditunda dan akan dibacakan pada sidang berikutnya. Setelah hakim mencabut skorsing atau membuka kembali sidang dengan ketukan palu 1 kali, hakim ketua menjelaskan pada para pihak yang hadir di persidangan bahwa acara selanjutnya adalah pembacaan atau pengucapan putusan sela. Tata caranya adalah putusan sela tersebut diucapkan atau dibacakan oleh hakim ketua sambil duduk di kursinya. Apabila naskah putusan sela tersebut panjang, tidak menutup kemungkinan putusan sela tersebut dibacakan secara bergantian dengan hakim anggota. Pembacaan amar putusan diakhiri dengan ketukan palu sebanyak 1 kali. Secara garis besar ada 3 kemungkinan isi putusan sela. Pertama, eksepsi terdakwa atau penasihat hukum ditolak sehingga pemeriksaan terdakwa tersebut harus dilanjutkan. Yang kedua, eksepsi terdakwa atau penasihat hukum diterima sehingga pemeriksaan terhadap perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan, harus dihentikan. Dan yang berikutnya adalah eksepsi terdakwa atau penasihat hukum atau baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, sehingga sidang harus dilanjutkan. Setelah putusan sela diucapkan atau dibacakan, hakim ketua menjelaskan sepenuhnya mengenai garis besar isi putusan sela, sekaligus menyampaikan hak jaksa penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengambil sikap menerima putusan tersebut atau menyatakan perlawanan. Baiklah para mahasiswa, saya harapkan kalian tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.